Setelah Ho dan Dr. Yan resmi berhubungan, hari-hari keduanya terasa milik berdua. Kemana-mana dan di mana-mana selalu bersama. Apalagi profesi keduanya yang sangat berkaitan. Contohnya saja saat keduanya latihan untuk menyelamatkan korban, chemistry di keduanya sangat terasa. Tapi ternyata hubungan mereka tak bertahan lama, dan masalah itu berawal ketika Ho mengalami musibah, yaitu ia hampir gugur saat menjalankan tugasnya. Dan itu menjadi ketakutan tersendiri bagi Ho. Bahkan saat akan memutuskan berpisah dengan Dr. Yan, ia sampai-sampai menangis. Ia takut kalau saat di mana hari itu tiba atau hari di mana Ho gugur, mungkin bisa mengakibatkan Dr. Yan terluka dan jatuh katanya. Karena itulah resiko dari seorang damkar. Dan alasan itu tak bisa diterima oleh Dr. Yan. Ia menganggap kalau itu hanya ketakutan Ho saja katanya. Tapi walaupun begitu, keputusan Ho tersebut tak bisa diubah, ia sudah yakin. Dikira bakal sedih atau nangis-nangis di pojokan, nyatanya Dr. Yan malah kesal. Ia terus-menerus ngedumel tentang Ho, yang menurutnya pria brengsek katanya. Bahkan temannya yang mencoba memahami posisi Ho saat itu, argumennya tak bisa diterima oleh Dr. Yan. Masih kekeh Ho pria brengsek. Seolah-olah Dr. Yan sedang diselingkuhi. Sedangkan Ho sendiri terlihat patah hati. Ia beberapa kali ketahuan melamun. Dan ternyata situasi yang dialami Ho tersebut diketahui ibunya. Ia juga menebak kalau anaknya putus dengan Dr. Yan karena dirinya dan ayahnya. Yang akhirnya ibunya menceramahi Ho dengan kisah-kisah percintaannya. Ibunya juga mengatakan kalau keputusan ayahnya menjadi damkar itu adalah keputusan bersama. Ia juga mengaku kalau ayahnya Ho dan ibunya Ho saling memahami katanya. Ia juga meminta anaknya untuk memikirkan kembali keputusannya itu. Bisa ditebak kalau ibunya menginginkan Ho kembali pada Dr. Yan. Tapi Ho mengatakan kalau ia takut katanya. Setelah pembicaraan syahdu dengan ibunya tadi, tiba saatnya Dr. Yan dan Ho kembali ditugaskan di lokasi bencana. Khususnya untuk Dr. Yan sendiri, ia khawatir melihat begitu banyak korban berjatuhan. Dan itu baru sebagian katanya, masih banyak korban-korban lainnya yang masih belum dievakuasi. Dan salah satu korbannya yaitu seorang pemuda. Ia terjebak di dalam reruntuhan dengan kaki yang terjepit. Dalam acara evakuasi pemuda inilah yang paling dramatis, yaitu ketika tim penyelamat yang dipimpin Loji dan Ho mengetahui kalau gempa susulan sebentar lagi akan terjadi. Yang mau tak mau mereka harus sesegera mungkin menyelamatkan pemuda tersebut. Yang jadi masalahnya adalah kaki pemuda ini terjepit oleh reruntuhan yang rawan roboh. Cuma satu solusinya dari Loji, yaitu menyelamatkan nyawa korban dengan meninggalkan kakinya. Ho yang mendengar itu tak setuju. Ia tak mau tahu kalau korban harus diselamatkan secara utuh. Bukan itu saja, Ho juga sampai memohon-mohon kepada Loji agar tidak melakukan tindakan itu. Yang akhirnya mereka benar-benar menyelamatkan pemuda itu dengan utuh. Operasi yang dirasa mustahil tersebut berakhir sukses. Setelah berbagai penyelamatan yang dilakukan Ho dan Dr. Yan, akhirnya mereka kembali bisa berbincang. Itu terjadi saat keduanya diberi tugas bareng oleh ketua mereka masing-masing untuk pergi ke sebuah tempat. Walaupun sebelumnya Ho memutuskan hubungan mereka, tapi faktanya hati Ho tidak bisa berbohong. Ia kembali memperlihatkan perhatiannya kepada Dr. Yan. Seperti memakaikannya sabuk pengaman, terus menyuruh Dr. Yan makan karena sebelumnya Dr. Yan belum sempat sarapan. Dan perlakuan manis tersebut sukses membuat Dr. Yan kembali mematuh. Seolah alam merestui mereka, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba saja mogok di tengah jalan. Dan momen itu menjadi momen untuk memperbaiki hubungan keduanya, dengan segala perhatian yang diperlihatkan Ho maupun Dr. Yan saat itu. Yang akhirnya mereka di sana sampai larut malam. Di tengah obrolan mereka terselip momen menarik, yaitu ketika seorang yang pernah ditolong Ho datang dan memberikannya sebuah hadiah. Melihat hadiah yang diterima Ho tersebut membuat Dr. yang kesal. Tapi setelahnya mereka kembali lengket dan melanjutkan aktivitas mereka membicarakan cita-cita keduanya. Dan ternyata mereka di sana bablas sampai pagi. Dan berkat itu keduanya sudah tak malu-malu lagi. Bahkan saat itu Dr. yang dikagetkan dengan pelukan Ho. Padahal semalam posisinya tidak begitu. Dan itu membuat Dr. Yan salah tingkah. Berbeda dengan Dr. Yan, Ho sendiri malah sibuk menggodanya dengan mengatakan kalau Dr. Yan adalah wanitanya. Mendengar itu membuat Dr. Yan pura-pura marah. Sebentar-sebentar putus, sebentar-sebentar balikan katanya. Yang akhirnya Ho dengan lembut meminta maaf atas perkataannya waktu itu. Tapi setelahnya Dr. Yan benar-benar terlihat marah ketika Ho menghubungi seorang wanita. Melihat ekspresi Dr. Yan tersebut membuat Ho kembali mengklarifikasi kalau itu teman masa kecilnya katanya. Dan hubungan mereka sama saja seperti Dr. Yan dan Loji saat ini. Dan yang membuat Dr. Yan berhenti ngambek adalah ketika Ho mengatakan kalau temannya itu yang diketahui bernama Jiang sedang dekat dengan teman prianya juga. Melihat senyum kekasihnya tersebut membuat Ho gemas.
Walaupun begitu, ternyata Dr. Yan masih menyimpan unek-unek kepada kekasihnya. Itu diketahui ketika Dr. Yan teler. Saat itu ia meracau di depan mic mengeluarkan semua unek-uneknya tersebut. Seperti ia mengatakan kenapa Ho tidak mencarinya, terus ia juga mempertanyakan statusnya, apa benar Dr. Yan adalah kekasihnya, dan hal-hal yang memalukan lainnya. Dan itu membuat Ho panik, yang saat itu juga langsung meminta maaf dan mengiyakan kalau Dr. Yan adalah kekasihnya. Walhasil semua pembicaraan mereka didengar oleh satu camp. Teman setimnya yang mendengar itu langsung bersorak. Setelah sadar dari telernya, Dr. Yan merasa aneh. Semua anak buah Ho tiba-tiba saja menyapanya dengan sebutan kakak ipar. Berkat itu sukses membuat Dr. Yan senyum-senyum sendiri, yang saat itu ia belum sadar perbuatan apa yang sudah ia lakukan saat teler. Sampai akhirnya ia benar-benar mengerti setelah temannya memberikan sebuah video kekonyolannya semalam, yang mengakibatkan Dr. Yan sadar sekarang. Semua sapaan anak buah Ho tadi ternyata berhubungan dengan kelakuan dirinya saat teler, dan itu sukses membuat Dr. Yan malu sendiri. Sampai suatu ketika kesedihan menimpa Dr. Yan. Itu terjadi saat rombongan dokter penyelamat mengalami musibah, yaitu bus yang mereka tumpangi diterjang longsor. Untungnya rombongan Dr. Yan sendiri bisa selamat, tapi tidak dengan profesornya atau guru besarnya yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Ia kritis karena tertimpa batuan longsor. Dan yang membuat Dr. Yan semakin sedih adalah ketika ia mengetahui fakta kalau profesor yang sudah seperti ayahnya tersebut tak bisa diselamatkan. Ho yang melihat itu hanya bisa menenangkan kekasihnya itu. Sejak kejadian yang menyesalkan buat Dr. Yan tersebut membuat hari-harinya dilanda depresi. Ia seringkali ketahuan bersedih. Bahkan sepulangnya dari misi bencana itu pun kondisi Dr. Yan masih tak ada perubahan. Dan itu membuat Ho semakin khawatir. Bahkan ada momen kekhawatiran Ho tersebut semakin menjadi-jadi. Itu berawal ketika Ho tak bisa menghubunginya. Dan itu membuat Ho beserta temannya dilanda kepanikan. Mereka semua sibuk mencari-cari di mana Dr. Yan berada. Mungkin mereka takut kalau Dr. Yan melakukan hal-hal yang nekat.